Sahabat lalu kita baru menikmati perayaan Hari Raya Sukkot, ya, Tabernakel Fest, perayaan Korban Daud. Yesua sudah lahir menjadi juru selamat pada saat Yahweh menetapkan perayaan ini. Haleluya. Saudara, sukacita luar biasa pada akhirnya kita boleh dibawa kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Yesua nggak pernah lahir pada bulan Desember tanggal 25. Nah, itu hari perayaan yang dipercaya sebagai anak dewa matahari. Kita harus buang itu. Nggak ada kebenaran yang di dalam kitab suci. Yahweh sudah mengajar kita ada 7 hari perayaan yang harus kita rayakan, dan itu dicantumkan secara lengkap di dalam Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Kalau saudara pernah mendengar perayaan Purim, ya, itu perayaan yang dirayakan oleh seluruh bangsa Israel sebagai hari kemerdekaan, ya, di mana pada saat itu bangsa Israel, bangsa Ibrani yang selalu ditekan, ya, karena Yahweh itu selalu membawa bangsa pilihannya kemana dia mau bawa, karena bumi ini adalah milik Yahweh. Hari ini kita mau belajar Tuhan yang mana yang kita sembah, supaya kita nggak ragu lagi, saudara, hidup di dalam kebenaran Tuhan yang benar, ya, dan kita juga hidup di dalam tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran Tuhan yang harus kita sembah kepada bangsa-bangsa, pada seluruh umat. Itu sebabnya jemaat ini dipersiapkan Yahweh untuk tidak hanya hidup di dalam kebenaran, tetapi siap untuk diutus sebagai pemberita kebenaran yang sesungguhnya. Nanti kita buka Keluaran 19 mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kamu telah melihat apa yang telah ku berbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Ya. Yahweh membawa kita di atas sayap Raja Wali. Yahweh membawa kita kemana? Saudara perhatikan kalimatnya, membawa kita kepadanya. Ya, Yahweh bilang, kamu dibawa di atas sayap Raja Wali. Kemana aku mau bawa? Bukan ke tempat di mana yang bisa melupakan aku, tetapi membawa kita kepadanya. Yahweh bilang membawa kamu kepadaku. Right? Ayat yang kelima. Dan sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi apa saya? Harta kesayanganku atas segala bangsa. Ya. Kalimat ini menyatakan bahwa Yahweh akan membawa kita di atas sayap Raja Wali, bukan di atas sayap ayam-ayam, bukan di atas sayap burung-burung kecil, di atas sayap burung Raja Wali. Kita belajar burung Raja Wali itu kalau terbang itu nggak di pantai-pantai, nggak di pinggir-pinggir, nggak di bawah-bawah, nggak beramai-ramai, saudara. Raja Wali itu terbang tinggi, dipersiapkan untuk terbang tinggi, rontok bulunya, sayapnya dirontokin, sayap-sayap bayi dirontokin, diganti dengan sayap-sayap yang kokoh supaya bisa terbang tinggi. Ya. Supaya bisa terbang tinggi. Kemana? Dibawa kepada Yahweh. Jadi saudara bersyukur. Kalau kita dibentuk dengan pembentukan yang tidak mudah, itu pertanda kita bukan ayam-ayam, kita Raja Wali. Ayam itu senangnya beramai-ramai, rame-rame gerombol ke sana kemari. Raja Wali itu terbang tinggi sendirian. Bicara tentang minoritas. Ya, mari kita buka. Dan dia katakan,
Kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa. Atas segala bangsa. Kita tahu Yahweh itu bukan hanya Tuhan satu bangsa. Dia Tuhan bangsa-bangsa. Dia pencipta satu-satunya dari seluruh bangsa. Kejadian 6 menyatakan Yahweh yang menserahkan ya, umat yang tadinya cuma satu keturunan Nuh itu diserahkan menjadi kemana-mana, menjadi bangsa-bangsa. Ya, ada banyak bangsa, ada banyak bahasa, ada banyak golongan. Ya, tapi siapa yang akan diangkat menjadi harta kesayangannya di antara bangsa-bangsa? Baca ayat yang ke-6. Dan kamu akan menjadi imamat kerajaan bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Pertama, Yahweh bawa kita di atas sayap Raja Wali. Raja Wali itu bukan burung yang pengennya bergerombol, pengennya rame-rame, pengennya tempat-tempat yang nyaman. Enggak, saudara. Saya ada di Amerika ini bukan cari kenyamanan. Amerika ini tempat pembentukan di mana Yahweh mengizinkan saya jadi keset kaki, saudara. Jadi kalau ada orang yang berpikir saya lari ke Amerika karena saya mencari keamanan, saudara bertobat. Saudara salah besar. Amerika telah Yahweh pakai untuk membentuk saya dan keluarga saya jadi keset kaki supaya siap untuk menjadi bangsa yang diangkat, dikuduskan, dimurnikan, disucikan untuk diutus. Yahweh bilang imamat rajani, umat yang dikuduskan, harta kesayangan Yahweh. Saudara tanya sama orang yang pernah datang ke Amerika, hidup nyaman di Indonesia, datang ke Amerika. Saudara, dari 100 orang, saya berani jamin hanya mungkin 1-2 orang yang hidup dalam kenyamanan. 98 orang itu hidup dalam pembentukan. Berbahagialah pada akhirnya Yahweh mengangkat hidup kita dari keset kaki itu karena orang itu siap menerima pembentukan yang Yahweh berikan. Jadi saudara, dari kebenaran yang saya ungkapkan sekarang, ya, Yahweh pakai saya untuk menyatakan kebenaran. Kita akan masuk. Bangsa seperti apa yang menjadi bangsa imamat kerajaan umat kesayangan Yahweh dan masuk dalam pengudusannya. Mari kita buka Ester.